Jika ini Ramadan terakhir, apa yang akan kuperbaiki? Webinar persembahan Minifulis berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJ Series, OSB, dan juga Skill School. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, tafadhol Ustazi. Jazakumullah khairan Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Ash- Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ketetapan bahagia, ketetapan sedih, ketetapan sakit, habis sakit gigi, habis dia cabut gigi, ya nggak apa-apa ya. Semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mari kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedoman idola kita, pemimpin pemimpin kita. Yang mudah-mudahan dengan solawat-solawat kita Allah izinkan kita semua bisa satu surga dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu apa kabar semua pagi ini? Tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap berbahagia. Apapun kondisinya, kita tetap bersyukur kepada Allah karena bersyukur adalah tanda-tanda kita bertakwa kepada Allah. Sebentar lagi juga Ramadan, nggak lama lagi ya Bapak Ibu ya, nggak nyampe 1 bulan lagi kita akan Ramadan. Dan temanya hari ini adalah bagaimana jika Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengulang ayat yang pekan lalu sudah dibaca. Ya, di surat 7 ayat 187. Boleh Umi Neni di Jakarta dibacakan surat 7 ayat 187. Ayat 187 ya, Ustaz. Ya, betul. Pak sembuh ya, Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin Ustaz agak tergesa-gesa, sekarang udah mulai tenang saya lihat. 187. 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-A'raf ayat 187 artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi kiamat tersebut? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat
huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran katsiran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak Umin ini barakallahu fiik. Bapak Afwan, Ibu, Ustaz. ini ayat kalau diartikan tentang kiamat ya, tentang kiamat. Tapi Allah menyebutkan kiamatnya dengan saati ayyana mursaha. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Sa'ah itu kan waktu ya, waktu yang pasti akan datang. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kematian itu namanya kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu hancurnya dunia, selesai semua kehidupan. Jadi kalau Indra Firmansyah mati, berarti Indra Firmansyah udah kiamat sugro. Tuh, ya. Kalau Kang Reza mati, ya kiamat sugro. Dan semua pasti mati. Ya. Cuma tinggal duluan siapa? Duluan Kang Reza apa belakangan saya? Kan itu aja udah. Cuma itu doang masalahnya. Ya kan? Tuh, Bu. Nah, ya. Nah, itu eh, udah udah lawakan klasik ya, tapi masih lucu aja. Ya, jadi Bapak Ibu, apa poin utamanya yang harus disampaikan? Ya, la yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya kecuali Allah. Meskipun Allah lewat Nabi Muhammad SAW ada ciri-ciri sakaratul maut ya Bu. Ciri-cirinya 100 hari, 30 hari, 7 hari, bahkan 24 jam ada ciri-cirinya. Kita nggak tahu. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali dia. La ta'tikum illa baghtah. Tidak ada yang bisa iya, tidak akan datang kecuali mendadak ya Bapak Ibu ya. Jadi ya meninggal itu mendadak semua. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustadz kaget saya meninggalnya mendadak. Lah memang begitu Bapak Ibu ya. Nggak ada yang meninggalnya persiapan dulu. Tiba-tiba Bu Rina nelpon teman-teman. Teman-teman doain ya saya lagi persiapan nih. Kenapa Bu mau meninggal? Nggak ada yang begitu Bu ya. Nggak ada. La ta'tikum illa baghtah. Bahkan Allah menyindir yaitu yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu tahu. Kul innama indu kul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwa ilmunya, pengetahuannya ada di sisi Allah. Walakin aksaron nasi la ya'lamun. Nah, inilah yang ujungnya yang yang menyindir ya. Kebanyakan manusia tidak tahu. Pertanyaannya tidak tahu apa nggak mau tahu. Nah, itu poinnya kan? Kalau dibilang nggak tahu, kita yakin ya, tanpa ayat pun kita tahu ya, semua orang tahu, tanpa ayat pun semua orang tahu bahwa manusia pasti mati, betul nggak? Cuma ada orang yang sadar, dengan kesadaran penuh dia mempersiapkan kematiannya, ada orang yang tahu tapi nggak mau tahu, kan begitu ya? Udahlah, biarin nikmatin aja. Jadi nggak mau tahu. Jadi Bapak Ibu, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ini bisa jadi manusia bukan yang nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Bodoh amat. Nah, dan hari ini manusia yang bodoh amat lebih banyak kan? Nggak mau tahu kan? Pokoknya nggak mau tahu lah, cari duit terus, mau halal haram hajar, nggak takut mati dia. Tuh. Nggak mau tahu lah, pokoknya daftar terus jadi pemimpin, nggak tahu menahu tuh. Pokoknya mau bener mau palsu nggak ngerti, ya kan? Nggak takut mati kesannya ya. Tuh. Jadi kalau di dunia mah kita bisa lihat dia dibelain. Nanti Bapak Ibu kita lihatnya di akhirat aja lah. Di dunia kita nggak bisa menang selesai. Kita tunggu di akhirat aja. Karena apa? Karena pasti mati. Dan kalau sudah mati, mati itu mendadak ya. Baktah la ta'tikum illa baktah. Itu yang harus dipahami sekarang Bapak Ibu. Ayat semua pasti mati nggak usah dibaca lah ya. Karena semua pasti mati ya. Nah, sekarang kalau matinya sebelum Ramadan atau matinya setelah Ramadan, apa yang harus kita persiapkan kan Bapak Ibu ya? Otomatis Bapak Ibu kalau kita sudah paham bahwa ini adalah Ramadan terakhir, maka ya kita harus berbuat yang sebaik-baiknya. Makanya sebetulnya perintah berbuat sebaik-baiknya ini udah Allah apa ingatkan berkali-kali ya. Contoh saja ayat yang paling paling sering dibaca, faida farokta fansob. Tuh. Kalau sudah selesai satu urusan maka kerjakan urusan yang lain.
Ini bukti kalau kita disuruh tekun. Kalau udah tahu bakal mati ya sudah selesai satu hal, kerjain hal yang lain. Jangan tunda-tunda, ya. Kalau menunda urusan dunia masih wajar lah ya. Kalau menunda urusan akhirat kan ini berbahaya ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu satu hal yang perlu dibaca lagi. Ibu Diah Pusporini boleh bacain surat 73, surat Al-Muzammil ayat 8. Surat 73 ayat 8. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Diah Pusporini di Tegal. Bapak Ibu, wadhkuris marabbika, wadh itu zal ya. Tidak ada tawalud, tidak boleh ada qalqalah. Wadh ngalir, rohwah namanya kalau ngalir ya. Kalau ngalir udaranya namanya hamas, tapi kalau ngalir suaranya rohwah. Wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Bapak Ibu, ingatlah Allah dan beribadahlah dengan sepenuh hati. Nah, ini dia tuh. Kalau sudah sadar hari ini adalah Ramadan, bisa jadi Ramadan yang terakhir, maka udah ibadahnya harus sepenuh hati ya Bapak Ibu ya. Sepenuh hati. Ya, udah tahu ini Ramadan ada kemungkinan Ramadan terakhir, ibadahnya masih nyambi. Banyak nggak yang nyambi hari ini, Pak? Ya. Harusnya kan kita bekerja sambil nunggu sholat ya Bu ya. Bukan sholat sambil nunggu kerja. Kalau sholat sambil nunggu kerja, berarti sholat itu kan sambilan ya, betul ya Bu? Tapi kalau kerja sambil nunggu sholat, berarti yang utama yang mana? Yang pertama, yang utama ya sholat. Bapak. Jadi dibalik ya, jangan jangan salah fokus karena fokus kita harusnya akhirat. Tuh, ya. Makanya bekerjalah dengan sepenuh hati. Bagaimana tipsnya? Beribadahlah dengan sepenuh hati dan semua aktivitas kita di dalam dunia bisa jadi ibadah, Bu ya. Kerja dimulai dengan bismillah jadi ibadah. Berarti kesimpulannya kerja juga harus sepenuh hati. Betul nggak? Jalan-jalan kalau diawali dengan bismillah jadi ibadah, betul nggak? Makanya jalan-jalannya harus sepenuh hati, ya. Jadi Bapak Ibu semua harus jadi sepenuh hati, karena semuanya ibadah. Ya, hadir kajian sepenuh hati, share sepenuh hati. Kenapa? Karena ini ibadah semua. Dimulai dengan bismillah maka jadi ibadah. Makanya secapek apapun kalau udah urusannya ibadah, bekerjalah sepenuh hati. Faida farokta fansob. Sudah selesai, kerjakan dengan tekun yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa kerja sepenuh hati? Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa kerja sepenuh hati, silakan baca surat 9 ayat 105. Sudah beramal dengan sepenuh hati, boleh. Surat 9 105, Ibu Safera di Salatiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat Oh, ya. selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu, kata Allah, wa qul li'malu fasayarallah. Wa qul li'malu fasayarallah. Kata Allah, kasih tahu tuh sama jamaahmu, kasih tahu sama pengikutmu. Bekerjalah, beramalah untuk dilihat Allah ya Bu ya. Jadi yang namanya tekun itu bukan karena gaji, bukan. Yang namanya sepenuh hati bukan karena gaji, tapi karena dilihat Allah, Bu. Kita hadir di sini bukan karena indera, bukan, karena dilihat Allah. Ya, itulah harus masuk tertancap di dalam hati bahwa saya kerja, saya beramal, saya beribadah, dilihat Allah. Setelah dilihat Allah, dilihat siapa berikutnya? Rasul. Wa qul i'malu fasayarallah war rasulu
wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman lihatnya terakhir, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kerja di kantor, dilihat bos itu terakhir, tapi dilihat Allah pertama. Makanya meskipun bosnya nggak ada, tetap kerjanya harus harus serius. Kenapa? Karena dilihat Allah. Kalau CCTV kantor mah bisa mati, CCTV kantor mah bisa nggak kelihatan. Ya, hari ini kita punya CCTV, diceknya kapan? Kalau ada kasus aja kan, baru dibuka rekamannya. Kalau nggak ada kasus emang diliatin, enggak kan? Tapi Allah mah ngeliat terus ya Bapak Ibu. Jadi saat ini yang harus dipikirin adalah bekerja untuk dilihat Allah dulu. Kebanyakan kita kebalik ya, ada bos baru kerja, ya. Dan lihat di ujung ayat itu kata Allah. Dan pasti pekerjaan kita, amal kita akan dijelaskan, diberitakan kepadamu. Tuh. Bayangkan Bu, ada satu masa nanti di padang mahsyar Allah akan bukain video kita tuh, ya, video kita. Sehingga dikasih tahu semua perbuatan kita di situ dan miliaran orang nonton semua. Wah, disitulah kita merasa terhinakan, betul nggak Bapak Ibu? Makanya ada doa kita, Robbana la tu'akhizna, bukan, Robbana eh, wa'atina ma wa'atana ala rusulika wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan hinakan kami di hari kiamat. Nah, kenapa kok dihinakan? Ya karena cerita kita, amal-amal kita dibuka semua tuh Bapak Ibu. Ya. Malunya banyak dosa Bu Leni Mila. Iya sama Bu, kita semua banyak dosa ya. Yang dosanya merasa paling dikit boleh tunjuk tangan. Nggak ada yang berani ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa bekerja sepenuh hati, maka niatkan, rasakan atau tanam di dalam hati bahwa kita dilihat Allah. Ah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang ngelihat pertama adalah Allah di CCTV abadi, betul. Nah, ini kalau sudah tertanam di dalam hati, insya Allah Ramadan bisa jadi lebih baik. Lalu apa yang harus diperbaiki? Jelas Bapak. Apa yang harus diperbaiki kalau kita belum kayak gitu ya? Setelah kita merasa dipantau Allah, akhirnya kita jadi tekun dan sepenuh hati, apa yang harus diperbaiki? Para ulama sudah menyimpulkan. Pertama, Bapak Ibu, yang harus diperbaiki adalah luruskan niat. Luruskan niatnya. Mau ngapain sih Ramadan ini? Ayo, Bapak Ibu, mau ngapain? Mau ngapain ya? Ayo, Pak. Ramadan itu banyak tobat. Apa sih orientasi hidup kita, Bapak Ibu, hari ini? Orientasi hidup kita apa hari ini? Motivasi hidup kita apa hari ini? Motivasi hidup kita adalah mengejar akhirat. Betul nggak, Bu? Kita lihat dulu ya, Mama Rafa. Boleh baca surat 28 ayat 77. Surat Asy-Syu'ara ayat 77 ya, Ustaz. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Allah marhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Surat Barakallahu. 28 ayat 77, Bu. Salah nggak ini layarnya? Oh iya iya, San. Tadi 26. Apaan, Ustaz? Iya. Iya, Bu. 2877. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahumma rahmna bil Quran. Ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu Oh, khair. ya, terima kasih Mama Rafa. Bapak Ibu, kata Allah kejarlah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia. Kita dikasih rezeki Ramadan, Bapak Ibu. Berarti ngejarnya apa? Ngejarnya akhirat. Jangan mikir Ramadan, wah pulang kampung, ngejar tiket. Kejarnya akhirat, Bapak Ibu ya. Berpuasa, ngejarnya akhirat. Bukan ngejar kurus. Ya, dulu saya suka nyambi tuh Kang Reza. Wah, lumayan nih kalau Ramadan bisa turun. Hampir 1 kilo sehari Bapak Ibu saya dulu ya.
hampir 1 kilo per hari. Ya. Jadi bangun sahurnya normal, bukanya cuma dulu zaman dulu saya cuma gorengan satu, lontong satu, selesai. Nah, setiap hari begitu. Dan ternyata itu bisa turun sampai 1 kilo per hari. Saya pernah turun dari 88 sampai 67 waktu itu. Ya. Karena Ramadan. Dan buat saya jadi semangat kurus gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena ngerasain laparnya nggak terasa. Karena semua orang ikut lapar bersama. Tapi ternyata ya salah orientasi Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya kita hari ini sudah paham bahwa Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir, maka orientasi kita orientasi akhirat. Jadi Ramadan kemarin, Ramadan besok di kepala kita isinya apa? Akhirat. Kita mengharap ridha Allah, kita mengharap ampunan Allah. Berubah tuh niatnya tuh. Ya. Berubah niatnya semua, orientasinya akhirat. Kalau kita sudah berorientasi akhirat, apa yang akan berefek nanti, Bu? Apa yang akan berubah nanti? Niatnya. Boleh Bu Murnaningsi bacain surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat ya, Ustaz. Ya, Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, Sadaqallahul Ustaz. terima kasih banyak Ibu Murnaningsi, Bapak. Bapak Ibu kalau sudah orientasinya akhirat, maka semangatnya adalah ibadah, Bapak Ibu. Betul nggak? Puasa ibadah, bangun nyiapin sahur ibadah. Ya, sholat duha niatnya ibadah, bukan niatnya cari rezeki. Oke. Orientasinya akhirat yang menyebabkan akhirnya niatnya jadi ibadah. Ya. Kalau nggak orientasi akhirat, sulit kita buat jadi niatnya ibadah, sulit. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin semudah itu merubah niat. Ya. Makanya harus ada orientasinya dulu, motivasinya apa. Sehingga kalau kita paham hari ini Ramadan adalah Ramadan terakhir, dan kita berorientasinya akhirat, maka segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita niatkan ibadah. Ya, ibadah. Sekarang ibadah itu harus gimana? Ibadah itu harus ikhlas ya Bapak Ibu ya. Bener lah. Coba baca surat 22 ayat 31. Ibu Zaliyah Abu Bakar. Surat 22 ayat 31. Bentar ya, Ustaz. Enggak. Makasih. 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 31 yang artinya, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nauzubillah. Allahumma arhamna bil Quran, Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, barakallah. Panjang Amin. umur berkah, Ustaz. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Bu Zalia. Doa bidoa. Semoga Allah aminkan doanya untuk Bu Zalia dan kita semua. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu kata Allah, bekerjalah kamu untuk beribadahlah kamu dengan ikhlas tanpa menyekutukan. Betul. Beribadahlah kamu ikhlas tanpa menyekutukan dengan segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kerja, kalau ibadah ya ikhlas. Sekarang kalau ikhlas yang diharapkan apa Bapak Ibu? Ridho Allah. Ridha Allah. Dan kita selalu dawamkan itu kan. Sholat kita, doa iftitah kita, doanya udah begitu kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Dan kita udah mendawamkan ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Engkau saja. Ikhlas nih Bapak Ibu. Betul nggak? Itu dalilnya ada di surat 6 ayat 162 ya. Coba boleh kita baca dulu, Bu Fadilah Huruliatun Nisa.
Bisa Ibu Fadilah? Iya Ustaz. Ya, mangga. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Fadilah Kuliahtun Nisa. Bapak Ibu, kita udah terbiasa nih ngomong kayak gitu tuh ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngomong terus tuh, tapi praktek belum tentu ya, Bu. Makanya Allah ingatkan lagi tuh, beribadahlah dengan ikhlas tanpa menyekutukan dengan segala sesuatu. Pertanyaan saya, kalau kita ibadah biasanya disekutukan dengan apa? Ayo, coba analisa dulu ya, 1 menit. Kalau ibadah disekutukan dengan apa? Dengan dunia. Nah, pikiran kemana-mana, dunia, pujian, dunia. Ya, dengan kejar, ya betul Bapak Ibu, urusan dunia. Tuh. Makanya Allah ingatkan lagi tuh, dengan harta, dengan rezeki, dengan balasan ya Bapak Ibu ya. Kita kan mayoritas dulu, ingat-ingat zaman dulu dah. Duha mengharap apa? Mengharap rezeki. Sedekah mengharap apa? Mengharap balasan yang lebih banyak. Betul lah Bapak Ibu. Ya, itulah apa disekutukannya dengan itu. Makanya Allah bilang tuh, kalau kamu menyekutukan Allah, ibarat orang jatuh dari langit disambar burung. Ke bawah kemana-mana, nggak tahu tuh amalnya kemana, hilang. Ya Bu. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ikhlas, kalau ikhlas sudah lillahi ta'ala, ya, lillahi rabbil alamin, jangan disekutukan dengan apapun. Kadang-kadang tidak sengaja Ustadz. Iya betul Bapak Ibu. Bukan tidak sengaja, karena kita taunya di situ, belum naik level kita Bapak Ibu. Coba inget nggak, punya anak dulu. Anak waktu masih kecil, disuruh belajar, dijanjiin nggak tuh? Kamu kalau belajar ranking 1, mama beliin sepeda. Betul lah. Udah beliin sepeda, udah pinter dia naik lagi. Mama sekarang tahun ini nggak mau sepeda lagi. Iya, udah kita jalan-jalan ke luar negeri. Betul nggak, Bu? Tapi kalau udah gede dia punya semangat sendiri. Perlu dijanjiin nggak Bapak Ibu? Nggak, Bu, nggak dijanjiin lagi kan? Ya. Iya, salah satunya ibadah lillahi ta'ala karena bersyukur. Bersyukur itu kan hanya untuk Allah, betul nggak? Ya, ya. Itu nanti kita bahas, Bu, bahwa ibadah juga untuk bersyukur. Tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita beribadah masih dipersekutukan dengan yang lain-lain, sama aja kayak anak baru ya gitu ya, newbie, segala sesuatu dijanjiin dulu. Kerjain ini, nanti saya kasih bonus. Beli garam, nanti kamu boleh jajan gitu ya Bu. Tapi kalau sudah paham ilmunya, sudah paham levelnya sudah naik, coba anak kita kalau udah levelnya naik, apakah perlu disuruh lagi coba? Ya, yang levelnya sudah naik ya. Ada orang tua yang diuji anaknya belum naik level, masih dijanjiin terus. Ya, ya, anak saya nomor 1 udah nggak pernah disuruh-suruh dia. Itu belajar apa segala macam sampai kita mikir, nak tidur nak, nggak bisa ini belum selesai nih. Coba, karena semangatnya udah beda Bapak Ibu, nggak perlu dijanjiin apa-apa. Coba kalau adiknya beda masih dijanjiin ini, janjiin itu, bahkan mau daftar Ibu, ini mohon maaf ya, mau daftar ujian di lab school saja, kan kita suruh, udahlah kamu belajar di lab school aja lah, maksud biar berubah mindsetnya ya. Itu dijanjiin beliin HP baru dulu. Oke, beliin HP ya, beliin HP ya. Ya kan coba. Iya, ya itu anakku. Ya. Tapi kalau udah yang gede nggak pernah tuh, nggak, dan nggak pernah berpikir HP-nya digantiin apa nggak ngerti. Jadi kesimpulannya, kalau hari ini Bapak Ibu sholat duha karena dijanjiin rezeki, berarti apa? Ya, anak baru ya, gitu ya. Kalau saya bahasanya gitu, anak baru. Naik level lah Bapak Ibu, naik level. Kita harus naik level. Ya, ya mengharapkan doa dikabulkan, doanya apa? Ya kan? Kita semua berharap doa dikabulkan. Saya juga berharap begitu. Tapi isi doanya apa dulu? Kalau doanya minta diampuni Allah, itu minta akhirat. Kalau doanya minta surga, itu minta akhirat. Kalau doanya minta lunas hutang, yang paling panjang doanya lunas hutang. Ya, minta ampunnya semenit, minta lunas utangnya 15 menit. Berarti kan prioritas doanya kemana? Betul nggak, Bu? Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, nomor 1, kalau sudah lillahi ta'ala, bekerjalah, beramal, beribadahlah ikhlas tanpa mempersekutukan dengan sesuatu.
Kok bisa gitu Ustadz? Iya Bapak Ibu. Kalau niatnya bukan karena Allah, boleh Bu Irma dibacain lagi. Surat 11 ayat 15 dan 16. Bentar ya Pak Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 dan sampai 16. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha layub'atsun. Ayub khusuf. Ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, ini kata Allah, kalau kita hanya berorientasi ngejar dunia saja, pasti dibalas. Nuwali ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Ya. Kata Allah, kalau kita cuma mau berorientasi dunia, pasti dibalas. Dan tidak akan dizolimi, nggak akan kurang balasannya, sempurna. Tapi mereka itulah yang tidak dapat apa-apa di akhirat, kecuali neraka jahanam. Ya. Maaf Ustadz, bukankah diajarkan sholat itu berkomunikasi sama Allah? Iya, mau sholat berkomunikasi sama Allah. Terus masalahnya apa? Ya, mohon solusi masalah dunia. Iya, solusi masalah dunia kan karena keriduan Allah, Bu. Inilah yang harus dipahami sekarang. Ibu kalau mengharap akhirat, dunia dapat. Kalau ibu mengharap dunia, ya ibu baca nih surat 11 ayat 15 sampai 16. Nanti akhiratnya nggak dapat apa-apa. Bedakan ya. Bedakan minta solusi dunia dengan cara pengejar akhirat, solusi dunia selesai. Tapi minta dunia, dapat dunia, akhiratnya nggak dapat. Ini surat ayat 15 sampai 16. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Pertanyaan saya, ibu pengen dapat akhirat dan dunia, apa mau dapat dunia doang, nggak dapat akhirat? Nah, ya kan? Tuh. Kita mau dapat dua-duanya, Bu. Kalau mau dua-duanya, kejarnya akhiratnya, nanti dunianya dapat. Tapi kalau ngejarnya dunia saja, akhiratnya Allah sudah bilang tuh surat 11 ayat 15 sampai 16. Kalau percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, ya buktikan sendiri. Nanti kalau udah meninggal dunia, baru, oh iya ternyata benar ya kata Ustadz ini. Bukan kata saya, kata Allah. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Betul, Bu. Memang berkomunikasi dengan Allah lewat sholat, baca Quran itu berkomunikasi. Ada dalilnya, ada surat 42 ayat 51. Boleh Bu Nani Tri di Gresik, silahkan bacain. Surat 42 ayat 51. Surat 42 ayat 51, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Terima kasih banyak, Bu Nani. Amin. Afwan, barakallahu fiik. Bapak Ibu perhatikan nih ya, kalau kita nggak mungkin ngobrol sama Allah langsung kan, kecuali perantara wahyu. Sholat itu isinya wahyu semua kan. Doa iftitah sumbernya Quran, baca Al-Fatihah Al-Quran, baca surat pendek Al-Quran, itu semua isinya Quran. Bapak Ibu. Ya, kita lagi berkomunikasi sama Allah. Cuma Allah mengingatkan, ente minta apa? Minta dunia, saya kasih, tapi akhirat nggak dapet ya. Gitu nggak kira-kira omongannya Allah di surat 11 ayat 15 sampai 16. Bahasa kitanya gitu ya. Kalau kamu minta akhirat, iya, tenang, jangan khawatir. Nanti dunianya juga aku kasih. Kan gitu kata Allah.
Makanya Bapak Ibu hari ini yang orientasinya akhirat, coba Kang Reza meninggalkan dunianya dulu. Apakah dunianya dia nggak dapat hari ini? Toh saya kemarin ketemu Kang Reza pakai mobil berbeda sama yang waktu di Bogor. Bener nggak? Berarti mobilnya dua, Bu. Padahal dia nggak ngejar dunia lah. Ya betul nggak? Ya Kang Reza ya. Tuh, Alhamdulillah. Cukup tuh, Masya Allah coba. Waktu di Bogor kayaknya bukan pakai mobil itu ya. Kayaknya saya lihatnya gitu. Artinya Allah cukupkan tuh. Berarti mobil keluarga ada, mobil personal ada. Padahal orientasi dunianya coba tanya sama Kang Reza. Kalau dia nyari dunia mungkin nggak berhenti kerja zaman dulu, Bu. Ya kan? Saya berhenti kerja dulu 2017, meninggalkan semua kemuliaan versi dunia. Apakah hari ini terseok-seok? Sempat terseok-seok membuktikan perjuangannya, tapi hari ini mapan tuh mobil ada. Ini sakit gigi ya, sekarang hilang loh Bapak Ibu. Ini ngomong dari tadi ini nggak terasa sama sekali. Makanya tadi waktu Kang Reza bilang jangan senyum Ustaz sakit, iya masih berasa. Sekarang nggak berasa loh Bapak Ibu. Coba, nggak berasa nih. Padahal ini jahitan di sini ini masih bengkak nih ya kelihatannya. Tuh. Tapi nggak terasa. Lah inilah hadiah dari Allah Bapak Ibu. Kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala hanya karena Allah saja, semua dunia dikasih. Jadi Bapak Ibu ya, itu ya poinnya. Ya silakan minta dunia, tapi orientasi utamanya apa? Makanya tadi saya bilang motivasinya apa dulu? Oh ngejar akhirat. Kalau kita mau ngejar akhirat nanti dapat bisa 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 bilang niatnya ibadah. Nah, ya. Oke. Dunia yang ngejar kita betul, Bu. Ya. Saya kemarin lihat postingan teman saya. Dia bilang setelah berjuang ikhlas, sekarang saya dikejar 6 perusahaan besar katanya. Ya, Bu. Saya juga sekarang lagi dikejar 6 perusahaan besar, Kang Reza. Satu aku laku, eh, dana abadi, pinjol yang nawarin-nawarin ya Bapak Ibu ya. Bercanda. Oke, nah oke kita balik lagi ya. Kita memang niatnya harus akhirat, niatnya untuk ngejar akhirat nanti dunianya dapat. Kalau ngejarnya dunia nanti akhiratnya nggak dapat. Kenapa kita ngejar akhirat Bapak Ibu? Nah ini yang harus dipahami nih ya. Kenapa sih kita orientasinya harus akhirat? Ibu Siti Komaria, tolong bacain surat 9 ayat 111. Makasih Ustadz. Iya, Surat 9. 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Taubah ya Ustadz. Iya betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 111 ya. At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu berkah Amin ya keluarganya. Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Siti Komaria. Bapak Ibu, nih ayat-ayat inilah yang bikin saya, oh iya, kita sudah dibeli sama Allah. Innallaha hashtaro. Ini pakai fi'il madi ya. Telah dibeli. Innallaha hashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang beriman. Dirinya dan hartanya dibayar pakai surga. Sudah dibeli Bapak Ibu. Kalau udah dibeli jangan dijual lagi ke tempat lain. Betul lah. Saya udah deal-dealan ya sama Bu Irma. Bu Irma, saya jual HP ya ke Ibu. Deal, oke. Ya Bu, oke. Lalu udah deal ya. Kalau udah deal kan nggak boleh dijual lagi. Tiba-tiba Bu Neni nawarin, Ustadz dijual HP-nya. Saya tambahin 100.000 dah, pindahin jual ke saya. Boleh nggak? Bu Irma marah nggak kira-kira? Ustadz kan udah deal. Cuma 100.000 doang Ustadz dijual pindah ke sono. Tersinggung nggak kira-kira Bu Irma? Ya, itulah makanya 100.000 itu harga murah Bapak Ibu. 100.000 harga murah tapi kepercayaan sama Bu Irma hancur gak kira-kira? Wah Indra orangnya nggak kayak gitu ternyata. Cuma 100.000 bisa dibeli. Nah Allah sudah bilang Innallah hashtaro. Tuh. Allah sudah membeli minal mu'minina dari orang-orang beriman. Nah orang-orang beriman dulu ya. Makanya harus orientasinya akhirat dulu. Harus pakai iman dulu Bapak Ibu. Tuh. Bukan dunia dulu tapi iman dulu.
Allah sudah memberi dari orang beriman dirinya dan hartanya dengan surga. Tuh. Makanya mereka yang berjihad, meskipun resikonya mati atau dia yang hidup karena membunuh musuhnya, tetap itu orientasinya apa? Surga, akhirat. Ya, 111 Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu kalau hari ini sudah ikhlas lillahi ta'ala, berarti kita orientasinya akhirat. Jangan dijual lagi kemana-mana, termasuk demi dunia. Tuh. Ya kan kita udah tahu ibadah itu duha itu untuk sholat duha itu untuk ibadah, baca Quran untuk ibadah, puasa Ramadan untuk ibadah. Jangan dijual lagi untuk mengharap dunia, ngarap THR, ngarap baju baru, ngarap pulang kampung. Pulang kampung tuh bonus saja Bapak Ibu. Ah, Lebaran nggak lebaran, tetap harus birrul walidain nggak kira-kira? Tetap harus birrul walidain, bukan gara-gara nungguin Ramadan baru-baru birrul walidain Bapak Ibu. Ya, itu poinnya yang harus dipahami sekarang. Makanya muncullah ayat-ayat kata Allah, wala tashtari bi ayati samanan qalila. Betul nggak? Coba Ibu baca surat 2 ayat 41. Bu Yeni di Palembang. Baik Ustadz, surat 2 ayat 41. bentar Ustadz. Satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Shadaqallahul adzim. Ya. Terima kasih banyak Bu Barakallahu Yeni fikum. di Palembang. Barakallahu fikum. Bapak Ibu perhatikan di ujungnya kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ya Bu, sholat duha dijual dengan harga murah cuma buat nyari rezeki. Rezeki mah udah dijamin Bapak Ibu. Segitu jaminannya. Ya, Ibu mau diubah takdirnya amal soleh. Yang bisa mengubah takdir itu amal soleh, doa, ya betul, ya sedekah. Itu yang bisa mengubah takdir. Jadi Bapak Ibu hari ini, ya jangan dijual lagi. Kalau udah niatnya lillahi ta'ala berarti ngejarnya surga. Ngejarnya ridha Allah, nanti dapat surga kan? Orang-orang yang masuk surga itu kan karena Allah ridho ya. Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita ridho, Allah akan ridho. Baru nanti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surga aku kata Allah. Ya, berarti kesimpulannya hari ini harus ikhlas mengharap ridho Allah baru dikasih surga. Dan kita semua sudah dibeli ya Bapak Ibu ya. Bu Caca sudah dibeli Bu oleh Allah dengan surga. Jadi nggak dikasih motor nggak apa-apa Bu Caca ya. Tuh, karena sudah dikasih surga. Tuh, ya kan? Tuh. Jadi Bu Safera meskipun saya ke rumah Bu Safera nggak dikasih ikan bakar nggak apa-apa. Loh, orang dikasih surga kok. Betul lah Bu? Ya kan? Tuh. Makanya saya nggak pernah berpikir kemanapun orang undang saya tidak ada satupun pertanyaan dari saya tuh. Kalau ditanya sama saya Ustadz berapa kafalahnya, ya terserah ente aja. Saya nggak nyari di situ. Ya siapapun yang sudah pernah mengundang saya, coba. Ibu Irma pernah ngundang saya ke rumahnya. Siapa lagi? Bu Neni pernah ngundang saya ngisi kajian online. Siapa lagi? Yang di teman-teman di Surabaya, Bu Zalia Abu Bakar beberapa kali tuh jadi perantara ngundang saya ngisi kajian. Ada negosiasi harga. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Tidak pernah menjual ayat dengan harga murah, Bu. Saya jual dengan surga. Makanya kalau ditanya, wah mahal ente kalau ngundang saya. Oh berapa Ustadz? Surga. Kayak gitu itu. Wah, kalau itu nggak sanggup Ustadz dia, makanya biar Allah aja yang bayar. Terus gimana ya? Kalau ente terserah ente aja, ya kan? Tuh begitu Bapak Ibu. Karena kita sudah orientasinya akhirat. Nah, sekarang kalau sudah orientasinya akhirat, terus ikhlas lillahi ta'ala, ya hanya mengharapkan surga, mengharapkan ridha Allah, apa efeknya? Oh, kalau Bapak Ibu sudah orientasinya akhirat, gampang bersyukur loh Bapak Ibu. Percaya saja, gampang bersyukur. Kena macet hujan bersyukur, alhamdulillah. Ya, sakit gigi bersyukur alhamdulillah. Dan ternyata hilang rasanya nih, rasa sakitnya hilang alhamdulillah. Betul kan? Semuanya gampang bersyukur. Dan apa buktinya bersyukur? Nah, inilah ya. Banyak orang hari ini bersyukur cuma ngomong alhamdulillah aja ya.
Kalau udah bersyukur yang diomongin cuma alhamdulillah. Udah Ustadz saya bersyukur alhamdulillah. Emang bersyukur cuma alhamdulillah doang Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat surat 34 ayat 13 silakan Bu Wita di PKU. Tuh, Ibu Faridah Hakim di Sangrila Jakarta. Tuh, saya ngisi kajian rutin di Sangrila sebulan sekali. Ya, boleh Bu Wita di PKU surat 34 ayat 13. Surat Saba ayat 13. Ini kita ngomongin jin ya Bu ya, jin. Saya baca dari ini aja Ustaz ya. Enggak Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Oke, barakallah. Terima kasih banyak Bu Wita di PKU. Bapak Ibu, kata Allah di tengah-tengah ya. Amalu ala Dawuda syukro. Bekerjalah, beramalah sebagai bukti syukur. Betul nggak? Begitu nggak ayatnya? Beramalah untuk bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu berarti tambah banyak amalnya. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu hari ini bersyukur ketemu Ramadan, ya jangan banyak tidur dong, banyak amal dong. Bener nggak? Ini mah habis zuhur cari kesempatan tidur. Ya, Bu. Habis buka puasa bukan tambah banyak ibadah, tambah banyak makan. Sahur tambah banyak makan, buka tambah banyak makan. Bu, kalau kita bersyukur, malu ala Dawuda syukro. Ya, banyak tambahin amalnya kalau memang kita bersyukur. Makanya Rasulullah sholat bukan karena kewajiban, tapi karena bersyukur. Makanya kan pernah ditanyakan sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Apa kata Rasulullah? Afa akunu abdan syakuro. Emangnya salah kalau saya pengen jadi hamba yang bersyukur? Jadi Bapak Ibu kenapa kalau ditanya Ustadz kok dari sini langsung ke sana sana kok dikejar terus selama waktunya cukup? Ya bersyukur Bapak Ibu. Ya, kemarin di Tangerang, subuhnya di Karawaci, duhanya di Legok. Pulang ke rumah sebentar jam 2 berangkat ke Sumarekon, Bekasi. Ngapain Ustadz? Bersyukur. Allah kasih mobilnya, Allah kasih sehatnya, Allah kasih ilmunya. Dan makin kemari Bapak Ibu ilmunya setelah ditunaikan, disampaikan makin complicated ternyata. Bapak Ibu kalau mau cari video-video saya masa lalu di YouTube itu banyak sekali, alhamdulillah. Coba perhatikan cara zaman dulu dengan sekarang. Itulah peningkatan yang saya perhatikan. Oh iya ya Allah naikin ya kualitasnya nyampein ilmunya pun berubah total Bapak Ibu. Ayatnya makin complicated, ayatnya makin banyak dan hikmahnya makin luas tuh. Itulah cara Allah mengangkat derajat. Jadi orang yang banyak amalnya diangkat derajatnya nanti Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini bersyukur ketemu Ramadan, jadi banyakin amalnya. Ya, baca Qur'annya ditambah banyak. Tapi yang ditambah banyak bukan cuma jumlah, tapi kualitas. Ya, kualitas bacaan Qur'annya ditambah, sedekahnya ditambah. Logikanya Kang Reza, harusnya ya, harusnya. Ramadan tuh harusnya lebih capek loh, betul nggak? Sholat lebih banyak. Yang nggak pernah tahajud, sholat taraweh. Berarti kan lebih capek kan? Tuh. Tidur makin sedikit. Kenapa? Karena kita bangun sahur. Tidurnya lebih malam, bangun sahur. Berarti kan kesimpulannya, badan lebih capek, mata lebih ngantuk. Yang terakhir apa? Lebih bokeh, Bapak Ibu. Lebih bokeh. Iya, karena banyak sedekah. Harusnya kan gitu kan? Tapi lihatlah di situ, Allah uji coba. Allah ujinya apa? Justru pada saat Ramadan, duit malah tambah banyak. Yang kerja dapat THR. Sehingga orientasi sedekahnya berubah jadi, wah lumayan dapat THR nih. Betul nggak? Tuh. Yang harusnya capek, malah kantor masuk disiangin, pulang disorein. Betul nggak Bapak Ibu? Dicepetin. Sehingga nggak capek-capek amat. Coba, ujiannya nggak ada Bapak Ibu. Tuh. Itulah ujiannya. Jadi saya nggak ngelihat itu rezeki ya Bapak Ibu ya. Saya nggak lihat itu nikmat. Itu ujian Bapak Ibu. Terdistrak dari seharusnya kondisi Ramadan. Harusnya kan orang-orang yang berada di bulan Ramadan lebih ngantuk, lebih capek, lebih bokeh. Kenapa? Karena sholat lebih banyak, bangun tidur lebih sering ya, tidurnya makin kurang, sedekah makin banyak. Nah, di situ diuji sama Allah. Kantornya se-Indonesia masuk lebih siang. Sehingga kita habis sahur, habis subuh bisa tidur dulu, ya kan? Pulangnya lebih cepat.
sehingga bisa makan di rumah meskipun terhalang dengan macet di jalanan. Ya, duitnya tambah banyak karena dapat THR. Ya Bapak Ibu, nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting tetap lihat tambah banyak duitnya, tambah banyak sedekahnya. Makanya kata Ustadz Fatih Karim ya, waktu saya ketemu beliau di Tangerang waktu itu di Cikupa. Apa kata Ustadz Fatih Karim? Tetap royal ya dalam bersedekah. Coba, tetap boros dalam bersedekah. Kalau boros urusan dunia jelek, tapi boros urusan akhirat baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini aja yang mau saya sampaikan. Ya, urusan amalnya apa saja ya, Bapak Ibu nggak perlu saya jelaskan lah. Tadarus Quran, sholat lebih banyak dan lain-lain itu nggak perlu dijelaskan. Yang jelas, kalau memang kita bersyukur ketemu dengan Ramadan, perbanyak lagi amalnya. Malu ala Dawuda syukra. Oke, dua saja yang ingin saya sampaikan. Satu, luruskan niat. Lillahi ta'ala, orientasinya akhirat, sehingga bisa niatnya ibadah. Jangan dijual lagi untuk urusan dunia. Lalu setelah itu apa? Intensifkan ibadahnya. Karena apa? Karena rasa syukur. Bersyukurlah, bekerjalah, beramalah karena kita bersyukur. Dua saja ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti diintensifkan ibadahnya sebagai bukti syukur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Reza. Mudah-mudahan masih ada yang mau didiskusikan. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan Ustazi. Alhamdulillah, aduh, Ya. dapat bekal nih pagi hari ini untuk mempersiapkan bulan Ramadan semakin, insya Allah ya, makin powerful, semakin intensif lagi ibadah kita nanti. Gimana Bapak Ibu, dapat sesuatu pagi hari ini? Boleh dulu diketik yuk, satu kalimat atau satu kata, dapat apa pagi hari ini dari Ustadz Indra? Alhamdulillah 820 lebih pagi hari ini yang Allah hadirkan. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada sesi tanya jawab bersama Ustadz Indra. Boleh dibantu diturunkan dulu kakak operator yang resennya biar nanti tahu siapa yang mau bertanya. Dan sebelum kita ke sesi tanya jawab, nih saya mau bacain dulu dikit-dikit nih. Makasih Ustadz, alhamdulillah luar biasa semuanya untuk Allah makin terbuka. Bekal Ramadan, Masya Allah daging Kang. Alhamdulillah terima kasih, manfaat banget. Alhamdulillah selalu daging. Masya Allah. Gelas keisi, Alhamdulillah. Alhamdulillah diingatkan lagi. Dapat ilmu yang banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah tujuan utama akhirat makna ikhlas dalam ibadah. Dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Nah, bagi yang ingin meningkatkan kesyukurannya, menambah keberkahan ilmu yang didapatkan pagi hari ini seperti biasa, yuk boleh bagi yang mau berkontribusi untuk support terus Meaningful Ways dan juga terlibat dalam pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur, boleh langsung berikan kontribusi terbaiknya melalui rekening BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf. Boleh di-scan juga krisnya, barcode-nya. Nah, silahkan ya, berapapun, 2.000, 5.000, 3.000, bebaskan lah ya pokoknya mah. Perbanyak amal soleh kita insya Allah. Atau ingin intens tergabung bersama Ustadz Indra Firmansyah di grup Meaningful Support Program, boleh banget bergabung bersama 200-an keluarga kita yang lain nih, keluarga besar MSP. Alhamdulillah tadi pagi dapat update kurang lebih ada 260 yang saat ini aktif gitu ya, untuk terus support, saling mendoakan, mengingatkan, menguatkan dalam kebaikan. Terima kasih banyak. Bagi yang mau join, yuk kita ngobrol, diskusi sama Ustadz Indra, sama Bunda Ambar ya, sama saya juga insya Allah ngobrol-ngobrol di grup. Nah, langsung aja hubungi Kak Hadijah atau klik link pendaftarannya. Satu lagi, bagi yang mempersiapkan amal ibadah terbaik di bulan Ramadan, boleh ikut kelas fikih Ramadan. Nah, ini nih nomor Kak Hadijah tuh ada di kolom chat. Ada yang nanya nomor Kak Hadijah. Nah, ini ya, kita persiapkan fikih Ramadan New Chapter nih. 6 kali sesi malam, Januari sampai dengan Februari Maret. Sebelum Ustadz Indra berangkat umroh ya insya Allah nanti. Puasa dengan ilmu agar ibadah benar-benar bernilai. Nah, 6 kali sesi malam ada Ustazah Aini juga. Ustazah Aini Aryani LC, founder Rumah Fikih Indonesia, dan juga ada Ustadz Indra Firmansyah tentu saja sebagai mentor dari Meaningful Ways. Silakan bagi yang mau daftar langsung aja tuh diklik pendaftarannya. Oke, kita lanjut ke Umi Neni dan Bu Safera. Siapa dulu nih? 1, 2, 3. Umi Neni dulu lah. Ada yang sudah daftar belum kelas fikih Ramadan? Yang sudah daftar coba ketik 1 atau ketik saya di kolom chat biar kita tahu juga yang daftarnya. Oke, Umi Neni silahkan. Apa yang mau ditanyakan pagi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan conclusionnya ya dari yang Ustadz sampaikan, dengan rahmat Allah yang senantiasa diangkat sakit dan penyakitnya oleh Allah.
Kemudian selalu sehat walafiat dan panjang umur yang maslahat. Ustadz, jemput dunia itu dengan akhirat. Tapi ternyata Ustadz, karena kita adalah hamba Allah yang punya ujian, punya apa namanya itu keadaan-keadaan yang sesungguhnya Allah tuntut kita untuk menjadi hamba Allah, jemputlah dunia itu dan akhirat melalui kesabaran. Sebagai manusia biasa, ternyata mencapai kesabaran itu menyesakkan ternyata Ustadz gitu. Dada yang terasa berat, kemudian keadaan-keadaan secara physically atau secara batiniah, kemudian menuntut kita untuk melakukan secara duniawi gitu. Nah, apakah ini salahkah? Dan bagaimana solusi yang sesungguhnya sehingga kemudian keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi itu kita dapatkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Syukuran Ustadz, makasih Kang Reza, selalu sehat walafiat dan panjang umur yang maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute, Ustadz. Ya, siap. Umi Neni, kalau kita orientasinya akhirat Bapak Ibu, lalu kita ini kalau kajian ini dimundurkan dari depan, dari akhir ke depan ke awal. Kalau kita sudah banyak beramal karena ikhlas, karena rasa syukur, lihat. Dan kita orientasinya akhirat, kan kita mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, sepenuh hati. Berarti serius nggak tuh ngejar dunianya? Ya nggak? Kita orientasinya akhirat, justru malah bikin serius ngejar dunia, Bapak Ibu. Bener, saya juga dagang serius, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengen kaya. Tapi kayaknya saya orientasinya buat apa? Buat akhirat, bukan buat beli Ferrari, bukan buat beli Mercy. Nggak sama sekali terpikir tuh. Tidak sama sekali terpikir. Saya terpikirnya buat apa? Bangun masjid. Orientasinya jadi akhirat ya. Urus anak yatim, umroh. Ada lagi yang kepikiran coba Umi Neni. Kalau punya duit sekarang, pengen jalan-jalan ke Hong Kong gitu. Prioritas nggak ke Hong Kong? Ke Singapura prioritas nggak? Enggak kan? Tapi coba kalau umroh. Beda nggak tuh? Iya. Padahal umroh juga kan sama sambil jalan-jalan ya. Betul nggak? Iya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kalau ayat-ayatnya dibaca mundur, segala sesuatunya kan kita pada akhirnya harus tekun. Betul nggak Bu? Pada akhirnya harus sepenuh hati. Serius nggak ngejar dunianya? Kalau Umi Neni hari ini jadi dosen. Dosen ngajarnya serius nggak Bu Umi Neni? Kenapa? Karena Umi Neni tahu, oh iya saya harus serius nih. Kenapa? Karena saya sudah dibeli dengan surga oleh Allah. Betul nggak? Ya kan? Tuh. Ya, sehingga pada akhirnya kalau kita sudah memahami konsep mengejar akhirat, sudah dibeli Allah dengan surga, saya yakin ngajarnya lebih serius. Kang Reza jadi MC makin serius, bener nggak? Akan berlatih lagi nih biar makin keren, betul nggak? Ibu-ibu yang hari ini jadi ibu rumah tangga makin serius nggak jadi istri yang soleha, betul nggak Bu? Ya kan? Tuh. Bukan ngarep dunia, justru karena mengharap akhirat. Itu satu yang pertama, yang harus dipahami. Yang kedua, sabar. Betul, Umi Neni. Sabar itu adalah pintu minta kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Bapak Ibu, sabar itu bukan ayat Quran ya. Maksud saya gini, bukan didapat hanya karena baca ayat Quran. Ya, Ibu dayamin terus wasta'inu bisabri wassalat, wasta'inu bisabri wassalat. Begitu terus ya, Bu. Ya, apakah langsung jadi orang sabar? Enggak bisa. Sabar itu hasil latihan dalam kehidupan nyata. Min ini minta tolong Bu ini. Bacain surat 18 ayat 68 dan 69. 18, 68, 69. Surat 18 ayat 68 sampai 69. Bismillahirrahmanirrahim. 68 ya Ustaz, 68 Ya, 69. Artinya surat Al-Kahfi ya Ustaz. ya. Ayat 68 69 di ayat 68 dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ayat 69 Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Kata Nabi Musa ini Ustaz ya, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya. Syukuran Terima kasih Umi Neni. Bapak Ibu ini kisah Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Dia bilang sama Nabi Khidir, boleh nggak saya ikut kamu kan? Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu? Qala lahu Musa, hal attabi'uka. Kalau ibu bawa kolom komplit bacanya dari 66.
Ya, ini kisah bertemunya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, aku mau ikut kamu. Kata Nabi Khidir apa? Fakai fatas biru malam tuhit bihi hubro. Kamu nggak akan bisa sabar ngikutin saya. Apa dengan pedenya Nabi Musa bu bilang, qala satajiduni insyaallah sabiron. Insyaallahu sabiron. Insya Allah saya termasuk orang sabar. Itu pede banget Nabi Musa loh Bu, itu Bu. Ternyata begitu jalan sama Nabi Khidir bisa sabar. Nggak bisa. Indra bisa ngomong nih ayat Quran, wah bla 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 bla. Ntar coba diuji sakit gigi, sabar apa kagak? Diuji kemarin, alhamdulillah kuliah ngisi kajian hari Ahad ketemu Kang Reza 2 kali muter saya Kang Reza. Padahal udah dikasih tahu sama Kang Reza. Ingat ya Ustadz, belokan pertama, belokan kedua. Saya masih bablas juga lebih dalam lagi. Saya bilang oh iya ya, alhamdulillah kuliah. Coba Bapak Ibu, saya juga kena macet, kena apa-apa banyak lah banyak. Diujinya di sana. Jadi kita itu sabar Umin ini bukan karena ayat yang dibaca. Kita sabar justru karena ayat yang dibaca dipadukan dengan pengalaman dalam kehidupan nyata. Silakan aja. Ibu-ibu yang hari ini belum pernah menikah sama suaminya. Coba tanya sama dia, Bu, nanti sabar ya kalau punya suami. Bisa dia jawab. Ibu-ibu yang hari ini pernah kehilangan motor. Oh, ya Bu. Ya. Kalau Bu Irma belum pernah kehilangan motor, coba bilang, Bu Irma nanti kalau motornya hilang sabar ya. Kebayang Bu, sabarnya gimana? Orang belum pernah hilang motor. Iya kan? Iya nggak bisa. Bu Uti Caca pernah cabut gigi Uti Caca? Operasi gigi pernah? Pernah. Nah, coba tanya sama dia. Bu, sakitnya kayak gimana? Sabar ya. Kebayang nggak Uti Caca? Kebayang. Tapi yang belum pernah cabut gigi coba. Bu Diah Bandung belum pernah cabut gigi itu ya? Belum pernah kan? Belum. Coba. Bu Diah nanti kalau operasi gigi sabar ya. Kebayang nggak? Nggak kebayang Bapak Ibu. Jadi sabar itu memang perpaduan ilmu dan pengalaman hidup. Disitulah makanya Allah bilang apa di surat 4 ayat 58 Umin ini. Surat 4 ayat 58. 4 ayat 58. Iya. Ayat 58. 4 ayat 58. Surah An-Nisa ya, Ustaz? Iya. Ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya surah An-Nisa ayat 58, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Benar ya, Ustaz ya? Ya, betul. Umin ini coba. Di tengahnya ada kan tuh, sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi pengajaran Bapak Ibu. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Coba. Pakainya ni'imma loh, Bu. Pakai na'am. Apa nikmat ya, Bu ya, betul. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi pengajaran. Dan Allah memberi pengajaran bukan dengan teori. Teorinya ada di Quran udah selesai, Bu. Nah, apa berikutnya ilmunya, penerapan ayat Qurannya nanti dalam kehidupan nyata. Makanya Bu, sering kita bilang kan pengalaman adalah guru terbaik. Betul nggak? Iya, karena Allah yang memberikan ilmu lewat pengalaman hidup. Ni'imah. Dengan nikmatnya, ya. Dengan anugerahnya, itulah pelajaran hidup. Dianugerahkan gigi sakit, ya itulah pelajaran hidup Bapak Ibu. Dianugerahkan dapat kehilangan motor, itulah pelajaran hidup. Disitulah bersabarnya ya Umin ini ya. Bahkan Nabi Musa pun belajar sabarnya bukan teori di kelas, ngikutin perjalanan Nabi Khidir. Dan terbukti 3 kejadian beliau tidak bisa sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterima jawabannya Umin ini. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Masya Allah, siap. Umin ini terima kasih pertanyaannya nih. Aduh ya Allah, mewakili banget nih teman-teman semua di sini. Saya juga sabar, sabar. Paling enak nasihatin orang sabar mah. Giliran kena sendiri, belum tentu kan. Oke, terima kasih Bu Neni. Sekarang ke siapa ya tadi? Oh, Bu Safera. Bu Safera salah 3. Silakan Bu Safera. Jazakallahu khair Kang Reza. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Siap. Apa namanya? Setelah diri saya gitu atau teman-teman saya yang ada di ruang Zoom ini yang sudah berserah diri gitu, Ustaz. Apa namanya, kan dunia itu udah diberi sekali sama Allah itu dengan diri saya ya, Ustaz ya. Segala macam gitu, karena dengan berserah dirinya saya bertolabul ilmi, merubah hidup saya gitu, Ustaz. Apakah nanti di hari akhir itu
selama 38 tahun saya menuhankan manusia gitu, Ustaz, itu akan dibukakan juga, Ustaz, kelakuan saya itu. Ya, Itu yang saya takutin, Ustaz. siap. Oke. Ibu, Syukran, jangan Ustaz. khawatir ya. Jangan khawatir, Bu. Allah bilang apa? Allah bilang ada ayat-ayat yang menghapuskan dosa kan. Makanya kan kita minta dua kan. Robbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan hapuskanlah semua kesalahan saya. Artinya apa, Bu? Kita tuh butuh dua. Satu, pengampunan dosa. Dua, penghapusan dosa. Nah, inilah yang menyelamatkan kita dari dibuka aibnya. Caranya gimana? Pakai satu ayat aja, Bu. Surat 25 ayat 70. Bu Safera silahkan. Ahwan, 25 berapa, Ustaz? 70. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dari mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Nah, ya Bu Safera, tiga ini Bu, tias namanya. Kalau Ustadz Lukman singkat jadi tias, tobat, iman, dan amal soleh. Illa man taba, tobat ya Bu ya. Ibu sudah bertobat, seriusin tobatnya, jangan setengah-setengah. Bertobatlah sepenuh hati, ikhlas tanpa mengharap sekutu dari Allah ya, tanpa mengharapkan apapun ya. Kecuali lillahi ta'ala. Tadi ya, sudah kita baca ayatnya, beribadahnya ikhlas tanpa mempersekutukan dengan apapun. Tuh. Ibu tobatnya yang serius. Habis itu iman, dikuatin imannya Bu. Dengan cara apa? Tolabul ilmi. Ya, habis itu iman itu kan tasdiqum bil qalbi. Ibu harus yakinkan hati ibu. Takrirum bil lisan, diucapkan dengan lisan dan lalu itu nanti apa? Dibuktikan dengan perbuatan. Tuh. Iman ibu tuh di situ. Lalu setelah itu apa? Banyakin amal soleh. Tuh. Sedekah, nolong orang, birrul walidain, berbaik-baik sama tetangga, ya Bu. Berbaik-baik dengan teman sejawat, berbaik-baik jelas sama kalau ibu jelas berbaik-baik sama suami. Dan hari ini kan berbaik-baik sama suami, apalagi suami banyak minusnya kan sulit ya Bu ya. Kalau Iya. suaminya mah masih jagoan, masih istimewa, masih hebat, oh ibu saya yakin gampang tuh taatnya sama suami. Tapi coba kalau suaminya udah kagak ganteng, bokeh, pelit, ya elah kagak ada romantis-romantisnya, coba lah. Susah kan Bu? Iya, dari situlah ujiannya. Tetap berbuat baik, makanya Allah bilang membalas keburukan dengan kebaikan. Ya Bapak Ibu ya. Tuh. Apa kata janji Allah ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang diganti keburukan masa lalu jadi kebaikan. Ibu kalau ketemu saya 20 tahun yang lalu mungkin nggak akan percaya lah. Indra jadi begini sekarang. Dan hari ini keburukan saya masa lalu orang tahunya saya Ustadz aja, bener nggak? Teman kantor saya panggilnya Ustadz. Teman kuliah saya tahunya panggilnya Ustadz. Teman kerja sekarang ketemu Ustadz, apa kabar Ustadz? Nggak ingat lagi dulu yang kerja di forex, ngabisin duit orang ya Bu ya. Ya kan, bikin orang rugi. Udah nggak ada yang lagi tuh. Di dunia saja dengan izin Allah, alhamdulillah Bu, sudah diganti jadi kebaikan, betul nggak Bu? Bagaimana lagi nanti di akhirat? Percaya saja. Makanya tiga itulah, tobat, iman, amal soleh. Ya Bu ya, perbanyak itu. Hari ini ada kesempatan kita menaikkan iman dengan cara apa? Ikut kelas intensif, ya Bu. Apa tadi kelasnya? Nah, itu aktivitas kita meningkatkan iman. Tuh, fikih Ramadan. Karena iman itu tumbuh karena ilmu. Nggak mungkin bangun tidur langsung imannya kuat. Nggak bisa. Ya, salah satu caranya hari ini daftar fikih Ramadan. Biar imannya tambah kenceng. Oke. Sip. Habis itu amal soleh. Tadi sudah dibuka. Tuh, ada kirisnya buat bantu Masjid Eko Wakaf, Kampung Ekopreneur. Alhamdulillah barusan saya ikut kiris juga. Demi Allah Bapak Ibu. Karena nggak bisa. Nggak bisa tobat doang. Harus diperkuatkan imannya. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Gitu ya Bu Safera ya. Percaya saja 38 tahun itu Allah bisa ganti dengan selesai. Sip. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Dr. Nun, terima kasih Bu Safera. Dan lanjut lagi ya. Insya Allah kita tuntaskan sampai Bu Aminah ya. Mohon waktunya sedikit Ustaz. Kita ke Bu Siti Masyitoh dulu nih. Bu Siti Masyitoh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya bertanya tentang, kan memang
selama ini saya memahami Ramadan itu bulan yang sangat istimewa dan kemudian memang kejar tayang kita beramal karena memang ngejar pahala yang berlipat. Nah, ternyata itu saja tidak cukup setelah mendengar kajian Ustadz ya. Ini tapi kalau misalnya kita juga bertahan dalam hal itu, misalnya ya ketika Ramadan ini kita benar-benar pasang target, misalnya hatam Quran sekian dan sholat duha sekian. Nah, ketika kita mengatakan juga bahwa itu memang pahalanya berlipat. Jadi luruskan niat itu boleh nggak masih juga gitu berpikiran, wah ini 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau bahkan sampai nanti setengah malam. Itu caranya beramal. Ya Ustadz ya. Artinya masih berpikiran bahwa Ramadan memang beda gitu. Nah, kira-kira itu salahkah niat seperti itu? Yang kedua Ustadz, tadi ketika sabar itu ternyata antara ayat dengan pengalaman bergabung bahwa sabar sebenarnya. Ya kan Ustadz ya? Nah, kira-kira berarti sabar itu masing-masing orang memahaminya bisa berbeda Ustadz. Mungkin itu, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Masyitoh. Ya Bu, sebetulnya ya Bu ya, kalau kita memahami tentang orientasi tentang niat, yang berubah itu cuma dalam hati Bu. Yang berubah itu cuma di dalam hati saja. Makanya Ibu perhatikan hadisnya Nabi ya. Mangkanatid dunia hammahu. Barang siapa orang-orang yang orientasinya ngejar dunia. Tuh. Awalnya begitu kata-katanya. Orang-orang yang orientasi dunia pakai hammahu. Hammahu itu apa? Ya orientasi lah full gitu ya. Tapi kalau yang akhirat, dalil hadisnya apa? Mangkanatil akhiratu niyatahu. Yang satu pakai hammahu, satu pakai niyatahu. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Kalau Ibu pindah ke orientasi akhirat, yang berubah itu cuma niatnya. Kalau perbuatannya sama nggak? Bulan Ramadan ngajinya berjus-jus tetap sama nggak kira-kira, Bu? Sedekahnya bayar duitnya tetap sama nggak? Tarawehnya, duhanya, tahajudnya tetap sama apa nggak? Yang berubah cuma akhirat, niatnya, Bu. Niat. Dan yang namanya ngejar akhirat, Allah sudah bilang tadi kan, ibu sudah dibalas dengan surga. Meskipun ibu nggak ngarepin lagi, Allah sudah beli, Bu. Benar nggak? Inna Allah hastaro. Fi'il madi tadi saya bilang. Fi'il madi. Artinya sudah dibeli. Artinya duhanya ibu sudah diganjar dengan surga. Tarawehnya ibu sudah diganjar dengan surga. Ya. Apalagi sedekahnya ibu sudah diganjar Pranowo. Bukan. Ganjar dengan surga. Ya, Bu. Tuh. Ya, Bu. Artinya apa? Kan sudah diganjar. Kalau sudah diganjar, ibu harusnya nggak usah lihat lagi balasannya. Betul nggak? Yang penting mempertahankan niatnya saja. Tuh. Kenapa? Karena Allah bahasanya adalah innallah hashtaro. Sudah dibeli. Artinya kalau sudah dibeli, udah deal, Bu. Ibu doha, deal surga. Ibu baca Quran, deal surga. Kan gitu ya? Kurang lebih. Betul nggak? Tuh. Artinya, Ibu hari ini yang harus diubah cuma niat. Jangan bertahan dengan niat-niat yang lain selain lillahi ta'ala. Dan itulah tadi yang sudah kita baca. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah saja. Apakah untuk Allah saja ibu nggak dibalas? Allah sudah beli dengan surga. Clear lah, Bu? Ya kan? Kalau sudah dibeli kan udah deal ya. Kang Reza, pecinya saya beli. Oke, deal ke Ibu Siti Masito. Ibu perlu tanya-tanya lagi nggak? Kang Reza, pecinya jangan dijual ke orang lain ya. Beli ke saya. Loh, udah deal, Bu. Udah nggak usah khawatir. Betul nggak? Clear ya? Begitu cara memahami pemikirannya. Sehingga kalau urusan balasan, surga lah, apa segala macam, udah clear, udah kelar, udah selesai. Ya, yang harus dipertahankan adalah niatnya, karena niat bisa berubah-ubah. Betul nggak Bapak Ibu? Niat ngisi kajian hari ini dulu cuma 10, sekarang sampai 850, bahkan sempat 900. Tuh niatnya bisa berubah tuh, Bu. Tadi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, jadi cari follower. Tuh. Bisa nggak Kang Reza? Iya, karena niat itu bisa berubah-ubah. Gitu ya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Kenapa sabar kita kemungkinan besar berbeda-beda? Ya, saya sepakat. Kenapa? Karena Bu, cara menyikapi kehidupan itu kan landasannya adalah ilmu. Ibu Siti Masito kalau ada masalah sabar dengan cara diem. Kang Reza ada masalah mungkin nggak ngomong tapi geraknya lebih cepat, kelihatan gurung gusuh misalnya. Ya. Tapi Bu Wita misalnya kalau ada masalah ngomel, itu kan kenapa responnya bisa beda-beda? Karena ilmu yang dipunya, betul nggak? Kapasitas ilmunya beda-beda. Jadi di mana kesabaran itu beda dan dasar ilmunya. Kalau hari ini kita ilmunya beda. Ibu Siti Masito punya kesabaran ilmunya nasihat orang tua. Nasihat orang tua sumbernya dari mana kita nggak tahu.
Bu Safera sabar, nasihatnya dulu mah 38 tahun dinasehati sama ustadz yang beda. Ya. Bisa jadi cara pandangnya beda nggak? Umi Neni tahu sabar dari Quran. Kang Reza tahu sabar dari Quran dan cuma dikit, cuma 2 ayat. Ya misalnya. Ibu Irma tahu sabar tapi 40 ayat. Nah, kira-kira beda nggak Bu kira-kira? Sama-sama dari Qurannya, tapi yang satu tahu 2 ayat, yang satu tahu 40 ayat. Kira-kira sabarnya beda nggak? Beda. Tuh. Sabar ngurusin badan Ustadz. Iya. Iya kan coba. Jadi begitu Bu, sabar itu memang beda, tapi kenapa apa yang membedakan? Landasan ilmu dalam bersikap sabarnya beda-beda soalnya. Iya kan? Kita sama-sama di pengajian nih 743 orang. Dapat ayat yang dibacainnya sama. Tapi pemahamannya di kepala bisa beda-beda nggak? Makanya ada orang yang udah ngaji, tapi tetap aja tapi Ustadz. Iya, ya itulah dia. Disitulah Allah berkehendak. Ilmu yang disampaikan hari ini, berapa persen yang keterima. Itulah kehendak Allah, takdir dari Allah, Bu. Ya, jadi Bu Siti Masito, betul saya sepakat. Sabar itu tiap orang beda-beda. Kenapa? Karena beda landasan ilmunya, beda pemahamannya. Gitu ya, Bu ya? Sip? Enggak. Siap, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Satu lagi nih, sebelum ke Bu Aminah nih, kita doakan ya Bu Sari di Bekasi nih. Ustadz, aku sudah di ruang operasi gagal ginjal, doakan ya Ustadz, sabar ya Allah ya Rab. Semoga Allah Sehat. Enggak. ampuni, Allah ridhoi, ya Bu, Allah jadikan gugur dosa di masa lalu. Saya punya teman gagal ginjal, tapi sampai hari ini sehat kok, masih hidup dengan kualitas terbaik. Ya, alhamdulillah orangnya soleh, berbisnis dengan fikih muamalah yang benar dan sering konsultasi juga dengan saya dengan izin Allah ya, bisnisnya jalan Bu, bisnis Bu, dan bisnisnya kontraktor. Masih artinya bukan pekerjaan ringan ya, dia ngecek pabrik, ngecek apa segala macam, ngecek gudang, ngecek pembangunan, aman orangnya. Tapi jangan khawatir ya Bu ya, Ibu Sari yang hari ini lagi di meja operasi, jangan khawatir. Ingat ada Allah yang akan terus membersamai. Siap. Amin, amin, Masya Allah. Siap. Silakan Bu Aminah langsung saja penanya kita terakhir pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Izin bertanya Ustadz. Mungkin ini pikiran saya. Iya. Bagaimana melatih hati supaya selalu bersyukur dalam keadaan yang saya belum sukai. Dalam hati hanya diam, mencari kenyamanan dalam berpikir. Apakah saya banyak berpikir? Ya. Terkadang sabar dan tetap bersyukur hampir sama atau beda ya Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Ustadz. Siap. Bagaimana caranya supaya terus bersyukur Ibu ya? Nah, Ibu, kita pernah punya kelas ya. Kita pernah punya tema kalau nggak salah mengapa bersyukur itu berat. Saya lupa di videonya ada di mana. Ibu, itu komplit banget dengan izin Allah. Alhamdulillah kita sampaikan teorinya kenapa bersyukur itu berat. Kalau Ibu bisa nonton materi tersebut 1,5 jam, insya Allah pelan-pelan sedikit-sedikit Ibu akan memahami kenapa harus bersyukur terus. Ya Bu ya? Tuh. Tapi yang pasti satu ayat aja saya kasih ke Ibu. Surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Ibu bersyukur maka nikmatnya ditambah. Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau Ibu tidak bersyukur, Ibu banyak ngeluh, Ibu banyak komplain, yang datang adalah azab. Pertanyaan saya Ibu Aminah, minta ditambah nikmat apa malah minta azab? Ayo. Kalau Ibu masih banyak ngeluh berarti sama aja dengan minta azab, gitu kan? Ya. Terus yang kedua, kalau mau ditambah nikmat, kita pakai ilustrasi aja. Kalau lagi banyak utang, saya mau tanya dulu nih. Kalau lagi banyak utang, mau lunas utangnya atau mau makin tambah banyak utangnya? Saya yakin semua orang maunya lunas tuh. Ya. Lunas itu ditambah nikmat apa dikurangi nikmat? Ditambah nikmat. Berarti kalau ditambah nikmat, berarti harus syaratnya bersyukur. Berarti kalau punya utang, banyak-banyak alhamdulillah, Bu. Ustadz nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Karena otak kita terdoktrin bahwa alhamdulillah itu kalau dapat nikmat. Padahal alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah, Bu. Ya, Bu Aminah, saya tanya nih, Bu Aminah nyalain mic-nya. Ya, kapan Ibu muji Allah? Di waktu sholat, Waktu setelah sholat doang. sholat. Kalau nggak Iya. sholat nggak muji. Ya asalkan nengok Ustadz lagi ceramah ini ya Masya Allah, Kalau tabarakallah, Ustadz nggak ceramah alhamdulillah. nggak muji Allah. Kadang lupa Ustadz. Nah,
Berarti sebetulnya Bu, memuji Allah tuh kapan harusnya? Tiap saat. Setiap saat. Nah, itu ibu sudah paham poinnya. Memuji Allah itu setiap saat, dan memuji Allah itu bahasanya alhamdulillah. Ya Bu, segala puji bagi Allah. Berarti kesimpulannya, apakah memuji Allah terbatas ada ustadz apa enggak? Iya. Apa terbatas punya duit sama nggak punya duit? Tidak kan Bu, karena setiap saat. Berarti nggak punya duit juga tetap alhamdulillah, betul nggak? Dalam Alhamdulillah. bahasa Indonesia Bu, ya Allah saya nggak punya duit, tapi saya tetap memuji Engkau. Kan gitu ya? Ya Allah saya sakit, belum sembuh, tapi saya tetap memuji Engkau. Ya Allah saya punya utang, belum lunas, tapi saya tetap memuji Engkau. Itulah Bu yang Ibu harus pahami. Kenapa hari ini kita sulit bersyukur? Karena kita berpikirnya bersyukur itu kalau dapat nikmat doang. Makanya ini salah siapa? Salah Ustadz. Jujur aja saya bilang. Ustadznya kan bilang itu. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Lah berarti kalau kagak nikmat, kagak bersyukur dong. Ya Bu. Jujur aja kalau Iya. saya sih bilang saya salah. Dulu saya salah, Bu. Makanya saya ganti sekarang. Kalau Ibu perhatikan, saya ganti. Saya ganti dengan mari kita bersyukur atas semua takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Begitu nggak? Saya ganti begitu kan? Karena saya mau punya duit, punya nggak punya duit, bersyukur. 700 orang atau 20 orang, bersyukur. Nggak ada masalah. Gitu ya, Bu ya? Nah, Iya. tapi Ibu untuk melengkapi pengetahuannya, coba cari di YouTube ya, Bu ya. Beratnya mengucapkan Alhamdulillah. Tuh, ada di YouTube ya. Saya udah pernah isi kajian dengan tema itu. Yang kedua, Bu, bersyukur dan bersabar beda nggak? Jelas beda dong. Jelas beda. Hari ini pemahaman kita tentang sabar aja banyak berbeda. Tuh, ya, jelas berbeda. Bersabar itu levelnya di bawah level rasa syukur. Dan orang-orang yang bersabar sama yang bersyukur energinya sangat beda. Kalau Ibu hari ini punya masalah, milih bersabar, udah sabar aja lah. Apa pilihan sikap pertama? Biasanya diem kan? Orang Iya. bersabar kan pilihan sikap pertama diem kan? Tuh. Tapi kalau orang yang bersyukur, alhamdulillah, apakah diem? Tidak. Tidak, jelas dari situ aja udah beda, ya kan? Tuh. Makanya nanti kita harus belajar juga nih perbedaan sabar dan syukur. Tuh. Ya, perbedaan sabar dan syukur. Saya waktu di tempatnya Surabaya tuh ya Bu, di Be Kreatif menjelaskan tentang sabar dan syukur. Tuh. Ya Bu, jadi jelas sabar dan syukur beda. Umumnya dalam menyikapi aja orang sabar lebih pilih diem. Orang bersyukur tetap bergerak, alhamdulillah. Jalan terus ya tuh kira-kira. Ya Bu ya. Wah, tetap semangat. Oke, gitu ya Bu Aminah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Iya. bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Rez. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu terima kasih ya atas pertanyaannya. Masih menyimak juga nih sampai jam 7:05. Jalan terus pokoknya mas, semangat gaskeun ya. Alhamdulillah Ustaz. Atur nuhun pagi hari ini sudah bersamai Meaningful Ways nih. Berkah buat Ustaz. Dan Amin. seperti biasa sebelum ditutup Ustaz boleh satu meaningful statement nih untuk closing kita pagi hari ini. Tafadhol. Baik Bapak Ibu, Ramadan ini belum tentu nyampe kita ya, yang jelas ya. Yang jelas belum tentu nyampe, dan mudah-mudahan Allah izinkan. Wa balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Dan sebetulnya kita dalam bersikap, dalam beramal soleh, dalam berbuat kebaikan, semangatnya harus sama. Yaitu apa? Jangan-jangan ini adalah amal soleh saya terakhir. Jangan-jangan pengajian ini pengajian terakhir. Jangan-jangan ngisi kajian ini ngisi kajian terakhir. Kenapa? Karena kematian itulah ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kecuali mendatang. Oleh karena itu, kalau kita tahu ini amal soleh, pengajian ini bisa jadi pengajian terakhir, kita pindah orientasi. Orientasinya akhirat. Kalau sudah orientasinya akhirat, insya Allah kita gampang menyebut dengan niat ibadah. Meskipun niatnya ibadah, Bapak Ibu jangan khawatir dengan balasannya, karena Allah sudah beli dengan surga. Ya, kalau sudah dibeli dengan surga, bersyukur nggak kita kira-kira? Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dikasih surga. Apa bukti syukur? Makin tambah banyak amalnya. Ya, jadi bersyukur itu adalah orang-orang yang hari ini tambah banyak amalnya. Sehingga Ramadan besok harusnya Bapak Ibu lebih capek, lebih ngantuk, lebih bokeh. Kenapa? Karena tambah banyak amalnya. Ingat ya Bu ya, lebih capek, lebih ngantuk, lebih bokeh. Kalau Ramadan tambah gemuk, ada masalah di situ ya. Ya, ya. Oke, harusnya lebih capek, lebih bokeh, lebih ngantuk. Sip. Oke, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, turun banget nih. Kalau kita bersyukur pasti amal ibadahnya akan semakin banyak nanti di bulan Ramadan. Dan saat ini juga ya kita terus latihan. Dan Allah izinkan nanti masuk bulan Ramadan. Nah itu dia tuh, aduh lebih bokeh, belum kebayang Ustadz. Sekarang aja, Alhamdulillah. Aduh, tapi yang benar, kadang kita tuh ngerasa, kalau Ramadan makin banyak nih ya keberkahannya. Ternyata itu pun harus dikeluarin lagi semakin bokeh. Nasihat yang indah nih insya Allah. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang masih hadir pagi hari ini. Terus saling mendoakan ya, kita semua nih keluarga besar Meaningful Ways, keluarga besar Meaningful Support Program juga nih, yang terus istiqomah ya, membersamai, bahkan mensupport dengan support terbaiknya. Boleh sebelum ditutup yuk kita berikan kebahagiaan terbaiknya dengan senyuman terbaiknya boleh? Senyum dulu, yuk Bu Bunda Afia, Bu Sri Ayati, Bu Devi Sondari juga ada, Masya Allah. Bu Ria Mailili, Bu Mamak Sophia, Bu Devi yang lain nih, ada Bu Mariam Tahari. Alhamdulillah ya, bahagia ya, mudah-mudahan ya dibahagiakan nih, dapat ilmu pagi hari ini, semakin semangat, semakin powerful hari ini ya, terus memperbanyak amal soleh kita insya Allah. Besok ketemu lagi. Satu lagi pertanyaannya, kira-kira kalau setiap hari Selasa saya pakai peci, setuju atau enggak nih? Nggak penting banget pertanyaannya. Oke, kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa terbaik buat Ustadz Indra. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh